Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Dipancarkan dari Jalan Boma CP nomor 423 lantai 2 Kota Parepare. Untuk pagi hari ini kami hadir kembali membersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami Insan Mesra juga boleh mendengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mes Radio. Edisi siar hari Jumat tanggal 26 Januari bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra, berharap mudah-mudahan pagi hari ini Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini mari kita saling mendoakan Insan Mesra satu sama lain. Mudah-mudahan kita selalu diberkati kehidupan kita selanjutnya dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Insan Mesra, sekarang pukul 10 lewat 16 menit seperti biasanya di ruang dengar Insan Mesra hari Jumat itu kita isi dengan acara Daih Dialog Agama Islam bersama dengan narasumber, Bapak narasumber yang selalu setia menemani kita semuanya di acara ini, yaitu Bapak Ustadz Rosidin BAMA. Beliau adalah alumnus Binoria University Internasional Karachi, Pakistan. Kemudian beliau juga pernah belajar di pesantren Sirajul Muhlasin, Payaman 2, Kerincing, Secang, Magelang, Jawa Tengah. Beliau adalah pemilik sanad hadis, kutubus sita dan lain-lain. Beliau juga mengajar fikih, hadis, tafsir, nahwu saraf, tauhid dan lain-lain. Beliau juga termasuk salah seorang dai KPK. Dan beliau adalah pembina tahfiz Mandua Parepare. Untuk hari ini kita di materi bab kesunahan azan. Nah, baik Insan Mesra, kita efisienkan waktu kita mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah ya. Iya. Saya sudah sampaikan Ustadz kepada pendengar kita bahwa hari ini kita di materi bab kesunahan azan ya. Nah, kita langsung saja untuk pembahasan kita hari ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 26 Ustaz. Bertepatan 14 Jumadil Akhir. Jumadil Akhir sekarang, ya. Kemudian dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesunahan azan. Sebelum kita memulai, kita ucapkan juga selamat datang kepada founder KPK Kiai Rahmudin Ahmad Afandi. Beliau berada di Ajataparu, bermalam juga di Parepare. Ada agendanya di sekitar dimanapun, dan semoga guru kita, abah kita Kiai Raden Ahmad Afandi beserta KPK semuanya dan semua ulama-ulama yang ada di Parepare maupun yang ada di Ajataparu, khususnya Sulawesi Selatan dan ulama Nusantara, semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baiklah Insan Mesra dimanapun berada, kita akan memulai. Sebelum kita memulai, kita sama-sama nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita sama-sama bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita sama-sama beristighfar. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sunanul adani,
bab tentang kesunahan azan. Sebelum kesunahan azan, kita bahas apa saja fadilah azan, keutamaannya orang yang berazan. Fadlul adhani, qala ta'ala, fadilah azan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapalah yang lebih bagus perkataannya melainkan yaitu orang yang mengajak kepada perkara yang baik, yaitu azan intinya, dan dia mengakui bahwasanya saya seorang yang muslim. Quran surat Al-Fusilat ayat 33. Kalau mau lebih lengkap lagi artinya bisa dilihat di terjemah. Kemudian di dalam hadis qalat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, arwah hadil ayat nazalat fi muadzin. Ini saya melihat ayat ini diturunkan untuk muazin, mengumandangkan azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, yughfaru lil muadzini muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratsin wa yabisin. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, seorang muazin akan diampuni dosa-dosanya selama dia berazan sampai selesai azannya. Maka dosa-dosanya akan diampuni. Wa yastaghfiru lahu kullu ratsin wa yabisin, dan yang basah, yang kering, makhluk-makhluk semuanya ini akan memintakan ampunan untuk orang yang azan. Maka beruntung ini bapak-bapak, siapapun, ibu-ibu suaminya ataupun keluarganya yang laki-laki yang biasa azan walaupun jadi muazin, masya Allah, ini pahalanya di makhluk-makhluk yang basah, yang kering memintakan ampunan bagi orang yang berazan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'ala shaffil muqaddam. Malaikat Allah dan para malaikat memberikan sholawat terhadap orang-orang yang shaf di depan. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sauti, dan para muazin yang mengumandangkan azan itu akan diampuni sejauh mana suara tersebut terdengar. Kemana suara tersebut? Oh, terdengar ke pohon yang di sana, ke pohon yang di seberang lautan, ke pohon yang di seberang sana, ke tanah yang di seberang sana, nyampe semua. Itu nanti akan jadi saksi semua di akhiratnya Allah Subhanahu. Wa sadaqahu man sami'ahu min ratsbin wa yabisin, dan nanti akan jadi saksi di akhirat pada hari kiamat itu yang basah, dedaunan, tanah-tanahan yang basah, yang kering, apapun itu makhluk semuanya, benda hidup ataupun makhluk hidup ataupun tumbuh-tumbuhan, apa semuanya, benda mati apa semua akan jadi saksi di akhirat untuk dia bersaksi bahwasanya dia melantunkan azan. Walahu ajrun man shalla ma'ahu, dan juga bagi para muazin itu pahalanya besar, enak. Muazin itu pahalanya bagi dia juga pahalanya sebanyak mana orang yang hadir sholat. Orang yang hadir di situ sholat. Kemudian gara-gara muazin juga di rumah, walaupun di sawah, walaupun di lautan, mungkin di mana. Karena ada yang mengumandangkan azan, mereka jadi tahu, oh tiba waktu sholat, ayo kita sholat. Walaupun tidak di masjid, dapat juga pahalanya. Maka besar enak pahalanya dalam hadis seperti itu. Al-muadzinanu atulun nasi a'naqon yaumal kiamati. Muazin atau yang tukang mengumandangkan azan itu, nanti pada hari kiamat, dia yang lehernya panjang. Maksudnya lehernya panjang bukan seperti unta ataupun jerapah Bapak Ibu ya. Bukan seperti angsa. Bukan. Maksudnya karena saking besar pahalanya. Itu ibarat saja. Dikiaskan. Pahalanya banyak. Pahalanya panjang. Pahalanya besar. Jadi riwayat Imam Muslim. Bab tentang fadilah solat. Bab fadilah azan. Nomor hadis riwayat Imam Muslimnya. Nomor hadis 290 jilid 1. Nomornya 387 itu hadisnya. Maka beruntung yang azan. Kemudian idza samitum al-muadzinu, kemudian dalam hadis juga Bapak Ibu ketika ini, maka law ya'lamun nas ma fi nida'is wa saffil awwali thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Kalaulah orang-orang semua, kalaulah para manusia ataupun orang-orang tahu bahwa besarnya pahala shaf di shaf pertama dan mengumandangkan azan, niscaya mereka semua akan berlomba-lomba, akan berlari lomba-lomba untuk melantunkan, untuk jadi muazin atau azan, ataupun berdiri di shaf pertama walaupun dengan keadaan merangkak. Andaikan nih mungkin tidak bisa lagi karena sakit atau apa, ataupun karena saking sesaknya manusia sehingga tidak bisa jalan, tidak bisa lari, dia harus merangkak.
berlomba-lomba. Kalau mereka tahu pahalanya, besarnya pahala orang yang mengumandangkan azan dan berdiri ataupun sholat di sop pertama, mereka pasti mau walaupun dalam keadaan merangkak berlomba-lomba untuk sholat di sop awal dan mengumandangkan azan dia. Enggak enggak puang itu saja, enggak Pak Andi saja. Kan sekarang anak muda mungkin yang malas, ada juga yang rajin, alhamdulillah, biarkan orang-orang tua saja azan. Tapi alhamdulillah orang tua itu tersebut pahalanya besar. Kita justru yang muda-muda seharusnya lebih iri lagi. Jangan sampai pahalanya besar itu seperti itu. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 615, Imam Muslim nomor hadis 437 tentang itu, berlomba-lomba di sop di depan ataupun mengumandang azan. Walaupun mereka kalau tahu pahalanya, walaupun dengan keadaan merangkak, pasti mereka lakukan dengan keadaan merangkak. Karena saking besar pahala. Besar pahalanya ya. Jadi sama mesra, siapa tahu misalkan nih ada di antara kita yang rumahnya dekat masjid, kemudian juga sudah hafal dengan lafaz azan, ya alangkah baiknya Ustaz ya sekali-kalilah ke masjid untuk azan ya, karena mengingat pahala-pahala di dalamnya itu terlalu banyak, terlalu besar. Iya. Kan jadi saksi juga. Seperti halnya kan dalam ibadah itu, ibadah sunnah yang lainnya, sholat tasbih, saya nggak pernah. Kalau bisa setiap hari, tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali dalam anjuran hukumnya syariat, tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali, tidak bisa selama seumur hidup satu kali. Jadi kita pernah melaksanakan sunnah Nabi. Nah ini azan kalau kita tidak bisa sering-sering. Nah kalau saya kan di pesantren sering, kalau santrinya malas azan, saya aja daripada nunggu mereka lama disuruh-suruh, ayo azan, nanti ada alasan, ya Ustaz, wudhu dulu atau apa kelamaan, daripada waktunya undur-undur, mending saya dapat pahala banyak juga. Azan aja di pondok itu. Maka ibu-ibu tinggal azan bapak-bapaknya, keluarga yang laki-lakinya, kalau nggak ada yang azan segera Pak, pahala besar. Ya. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Facebook Radio Parepare. Ada saudara kita Andi Purnawan Wawan ya, terima kasih. Siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya juga melalui Facebook Radio Parepare. Ustaz, saya di dekat rumah kan ada banyak masjid, kalau nggak salah ada 3 itu yang dekat, tapi ada yang paling dekat sekali itu di belakang rumah pas itu. Muatsinya kadang suka telat itu Ustaz, bagaimana ini? Sementara yang masjid yang lain udah sholat, dia malah baru azan, bagaimana itu Ustaz? Ya, nanti di depan itu ada menunggu-nunggu kayaknya. Ada kesunahannya itu, diantaranya sunnah azan itu ketika syarat azan ketika sudah masuknya waktu. Karena seorang azan itu, seorang muadzin harusnya amanah, menjaga waktu. Menjaga waktu berarti jangan sebelum masuk udah azan ataupun sudah agak terlalu lewat belum azan. Maka kalau bisa tepat waktu, udah masuk waktu ya udah azan. Dan juga mungkin di masjid tersebut mungkin terlambatkah orangnya, atau memang sengaja lama-lama, atau jam digitalnya belum di upgrade atau gimana. Tapi kalau sengaja memang nanti aja biar masjid yang lain dulu, ya itu tidak dapat, maksudnya agak kurang pahalanya, karena harus kan sunnahnya itu di awal, di tepat waktu, harus tepat waktu Ustaz ya. Itu. Kemudian kalau sengaja ya seperti itu, nanti kurang pahalanya. Tapi kalau tidak sengaja tidak mengapa. Maka kalau umpama bisa di masjid kita terbiasa terlambat, mungkin kita bisa menanyakan ke muazzinnya atau ke pengurusnya, apakah ini jamnya terlambat atau enggak di upgrade otomatis kah atau bagaimana. Kadang kita ini ya makmum suka negur, azan komat sudah. Iya. Soalnya di masjid yang lain itu kan kedengaran orang sudah pada sholat, ini belum ya. Jadi harus tepat waktu ya. Iya. Kemudian dalam hadis lagi, qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Imam Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat, mengatakan, "Idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bi sholati farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumil qiyamati." Qala Abu Sa'id sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Sa'id, salah satu sahabat Nabi, ketika salah seorang di antara kalian, ketika kalian berada di dalam keadaan menggembala kambing kalian, ataupun berada di kebun, di sawah, di ladang, di sawit, dimanapun berada, di karet Sumatera ya, kalau Sumatera karet, fa'adzanta bisolati farfasota binilai, maka kalian ketika sudah tiba waktu sholat, udah kumandangkan azan walaupun di situ azan yang lantang supaya andaikan ada orang kedengaran. Fa innahu la isma'u mada, maka
sungguhnya tidaklah jin apa semua jin, orang, tumbuhan, benda hidup, benda mati, semuanya itu, melainkan mereka semua yang mendengar azan akan menjadi saksi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Maka Imam Abu Sa'id sahabat mengatakan, saya mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 609. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau andaikan kita di ladang, di sawah, dimanapun, di gunung kah, di bukit kah, di mana, di lautan, nelayan apa, kumandangkan saja azan. Nanti yang mendengar itu yang mendengar lautan, angin mendengar, benda hidup, benda mati, ikan apa semua mendengar, itu nanti jadi saksi di akhirat. Sejauh mana suara kita berkumandang, sejauh itu juga saksi-saksinya banyak menjadi saksi kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya meskipun bukan sebenarnya di masjid kita azan Ustadz ya. Jadi umpama kita dalam keadaan kerja, mungkin kerjanya di ladang kah, bisa udah sholat di situ sama orang di situ, walaupun sendiri azan saja, jadi pahalanya besar. Ya. Syukur-syukur kalau ada pegawai yang lain. Nah, kumandangkan nanti teriaki dari kejauhan, oi sapo, kalau bahasa Bugisnya sapo, itu kalau bahasa Indonesia friend, bro, coy, ayo teman, ayo saudara sini. Nah, kalau sudah azan dulu yang lantang baru ajak berjamaah, lebih besar lagi pahalanya. Bagaimana itu Ustadz? Saya kadang di kompleks sana sering ada yang ini istilahnya Pak Janggo-Janggo yang datang manggil dari rumah ke rumah untuk azan, untuk sholat maksudnya. Iya. Bagaimana itu Ustadz? Iya, sebetulnya itu kebiasaan para sahabat itu zaman dulu ya, zaman sahabat itu ketika hendak mau sholat itu ngasih tahu, ayo ayo sholat. Malah dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Nah itu kalau dalam kitab ya Ulumuddin juga dijelaskan bahwasanya para alim ulama ataupun kita yang mengaku Islam, kita yang merasa Islam itu saling mengingatkan untuk ayo amalkan agama dan sejenisnya. Kalau yang sholat itu kebiasaan para sahabat dulu. Para sahabat masih ketika di zaman Nabi juga itu ngajak orang supaya ayo ke sholat ke masjid, ayo ke sholat. Artinya ini kebiasaan Rasulullah yang diaplikasikan sekarang. Oleh para sahabat itu ada. Jadi umpama kita kalau ditanya, kenapa ngurusi orang? Ya, kadang ada yang ngomong gitu. Ngurusi orang. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jangan egois seperti ini loh. Orang umat kita ini dalam Quran surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu Quran surat Al-Imran ayat 115 atau 111 itu. Kita ini sudah di label ini dalam hadisnya, jilid 1 ayat sahabat kita hadis itu, kalian sebaik-baik umat. Tapi sebaik-baik umat apa? Dilahirkan untuk manusia. Nah, ini dilahirkan untuk semua umat, semua manusia. Tapi yang mendapatkan label ini, stempel sebaik-baik umat bagi siapa? Yaitu al-hukum jelas tak muruna, bagi yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Maka itu para sahabat itu ngajak. Itu bahkan dalam surat Wal Asri ya, Al-Asr, itu suratnya ringkas, 3 saja. 3 surat, 3 ayat. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada Al-Qur'an, tidak ada hadis, tidak apa-apa, tidak ada apapun di Al-Qur'an 30 tidak ada. Kalau Al-Quran 30 juz tidak diturunkan, kalau tidak ada Al-Quran diturunkan, cukuplah satu ayat surat ini, yaitu surat Al-Asr, jadi pedoman manusia selamat. Yaitu apa? Itu wal asri, demi masa. Wal asri, demi masa ini kalau dalam ilmu nahwu sorofnya ataupun gramatika ilmu tata bahasa Arab, wal asri wawunya wawu kosam. Kosam itu bersumpah. Makanya di situ bersumpah demi masa. Kenapa Allah bersumpah? Padahal tidak bersumpah pun pasti terjadi firman-Nya Allah, karena perkataan Allah pasti jadi kan, pasti akan terjadi. Tapi kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala melalui menggunakan wawu qasam, sumpah demi masa? Berarti ini warning of the warning, ini penting sekali, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia. Di sini kalau dalam gramatika ilmu tata bahasa Arabnya kita bisa diketahui ini dalam ini alnya ada al-ma'rifat, ada al-nakirah, di sini alnya al-lil istighraqil jinsi. Apa itu al-lil istighraqil jinsi? Al-lil istighraqil jinsi itu adalah yang menghabiskan semuanya tanpa terkecuali. Ya, ditahan dulu Ustaz. Halo. Halo Mas. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya ini dari Pak Rasat Capagaluh. Pak Rasak di Capagalung, silahkan Pak Mau Rasak. bertanya kepada Ustaz, Iya. kenapa tidak ada azan kalau sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha? Iya. Ya. Langsung sembahyang kan Iya. khotbah. Kami mohon penjelasan. Iya. Ya. Nah, Boleh, Pak. tidak ada azan itu kalau Iya. kan Ya, Pak Rosak. Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Kami mohon penjelasan. Iya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Pak Rasak. Ya, terima kasih Pak Reza. Pertanyaannya kenapa di ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha tidak azan ataupun iqamat? Maka kesunahan azan itu untuk apa saja? Makis yusannu fihi al-azan wal iqamat, yaitu yang disunahkan, sholat-sholat yang disunahkan untuk azan dan iqamat atau iqamat, yaitu wahwa al-maktubatu al-khamsu wal jum'atu, hanya untuk sholat 5 waktu saja dan sholat Jumat. Selain itu berarti dia sholat jenazah, sholat apa yang lain enggak. Kemudian yang selanjutnya qismu sunnah fihi nida'u dunal adhan wal iqamat, yaitu sholat-sholat yang tidak sunnah untuk azan dan iqamat, tapi sunnahnya itu dengan nida, dengan panggilan. Yaitu panggilannya apa? Yaitu huwa fin nawafili, ya salat apa? Panggilannya itu as-salatu salatal id rahimakumullah, ataupun umpama salat Idul Adha, as-salatul Idul Adha rakaatain jami'atan rahimakumullah, as-salatu sunatul Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Ini salat-salat tersebut tidak sunnah azan maupun iqamat, tapi sunnahnya itu nidanya panggilannya itu as-salatu jami'atan rahimakumullah. Makanya kita kalau salat 5 waktu Bapak Ibu, kalau saya ketika jadi imam di sini, luruskan sop, pakai bahasa Arabnya itu hadisnya sawu sufakum fa inna taswiyata subuh tamammi shalah, luruskan dan rapatkan sopnya. Ini kalau sholat 5 waktu. Setelah itu saya tidak ucapkan as-sholatu jami'atan rahimakumullah, tidak, karena sunnahnya itu dalam sholat 5 waktu tidak itu. Sunnahnya itu mengatur sop. Tapi kalau sholat sunnah yang sunnah berjamaah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, dan sholat yang sunnah untuk berjamaah, itu sunnahnya, komatnya dengan cara as-sholatu jami'atan Memanggil, rahimakumullah. iya. Jadi sholat 5 waktu, kalau bisa, kalau mau ikut sunnah, nggak ada ketika sebelum takbir itu sholat 5 waktu as-sholatu jami'atan rahimakumullah, ataupun setelah sholat jannah. Tidak, sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah baru pakai itu as-sholatu jami'atan rahimakumullah. Mari kita melaksanakan sholat berjamaah. Artinya Seperti itu. bisa juga disampaikan tidak dengan melalui mic barangkali Ustaz, ya, karena ini kan panggilan hanya untuk orang yang di dekat-dekat saja barangkali. Jadi umpama kita pas Idul Adha, Idul Fitri, Adha, iya. itu memang sunnah azan dan iqamat, itu sunnahnya hanya untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat Itu dalam Jumat, perintahnya. iya. Amrun ta'abudiyun. Ta'abudiyun itu, amrun ta'abudiyun itu artinya perintah agamanya memang seperti itu. Iya. Contohnya seperti ini, sholat Jumat kenapa 2? Tidak 3 saja, tidak 4 saja. Sudah perintahnya seperti itu. Iya, Azan juga kenapa tidak dilaksanakan di sholat duha saja? Azan juga ataupun sholat yang lain. Perintahnya itu di sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Tapi kalau sholat sunnah yang berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha, itu pakainya itu as-sholatu jami'atumullah, as-sholatu Idul Adha, Idul Fitri jami'atumullah rahimakumullah, sunnah. Sunnahnya seperti ini. As-sholatu jami' rahimakumullah. As-sholatu jami'atu, sholat berjamaah rahimakumullah, ataupun as-sholata ida rahimakumullah bisa. Sholatu apa namanya, istisqa jami'atumullah. Jadi as-sholatu rahimakumullah ataupun as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Nah, seperti itu. Ini komatnya sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Jadi kalau sholat waktu tidak ada kesunahan seperti itu sebetulnya. Iya. Cuma kalau saya ketika di masyarakat nggak mau negur, takut kesinggung, kecuali pas di Karena babnya. memang sering juga dengar ya begitu, sering Ustaz, dengar. ya. Iya. Kecuali ketika pas di babnya, maka kami sampaikan ini sebenarnya seperti ini, itu as-sholatu jami'atumullah itu sunnahnya untuk sholat yang disunahkan berjamaah, sholat sunnah yang berjamaah. Sholat 5 waktu sunnahnya bagi imam mengatur Komat, sholat. iya. Sawu sufakum fa inna tasbihata sufu peminta sholat, luruskan dan rapatkan sopnya, karena lurus dan rapat itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Kalau tidak mau Indonesianya, Arabnya saja, sawu sufakum ataupun istaqimu wa'tadu sawu wa tarasu, kan itu bahasa Arab, artinya luruskan dan rapatkan, fokus dan sejenisnya. Atau mau pakai bahasa Indonesianya silahkan. Iya. Adapun as-sholatu jami'atu rahimakumullah, ini
iqomahnya, qomatnya, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Berjamaah. Oh, Ustaz, lalu bagaimana kalau ada orang yang seperti itu di sholat 5 waktu ucapan seperti itu? Ya tidak mengapa, cuma sunnahnya di sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Iya. Jadi takutnya itu nanti ketika di belakang imam, ini imam baca itu nanti ketahuan, ini imamnya nggak pesantren, ini nggak tahu hukum ini. Nah, cuma bagus aja suaranya, tapi nggak tahu hukum ini. Nah, apalagi kan masyarakat sekarang yang penting suara. Gitu. Ya Pak Razak, saya rasa jawaban Pak Ustadz cukup jelas ya, bahwa sebenarnya kalau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu adalah termasuk sunnah berjamaah. Jadi tidak dianjurkan untuk azan di situ, tapi memang tadi ada ini pengganti qomatnya itu ya. As-sholatu jami'atu rahmakumullah. Iya. Semua sholat sunnah yang berjamaah, qomatnya itu dengan cara seperti itu. Iya. Terkecuali kalau memang sholat 5 waktu dan satu lagi sholat Jumat itu memang diharuskan untuk azan. Demikian Pak Razak, yang lain silahkan bertanya. Saya ketemu dulu menemui saudara kita Haji Rana Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe izin hadir menyimak mendengarkan. Ya, terima kasih Bu Haji Rana, silahkan bertanya kalau ada yang ingin dipertanyakan, termasuk Pak Aldi Bro yang mendengarkan melalui channel 102,8 Pangaparang, Lembang, Pinrang. Ada yang mau ingin ditanyakan, silahkan. Dilanjut lagi, Ustaz. Wal azanu hadza min khusairil ummati wa hadzal ummat. Dan azan ini kekhususan untuk umat Nabi SAW, untuk kita semuanya. Umat-umat terdahulu enggak ada. Kemudian al hikmatu minal adani arbaatun. Hikmahnya azan itu ada 4. Yang pertama al-i'lamu bidukhulil waqti, yaitu ngasih tahu, pemberitahuan terhadap masuknya akan waktu sholat. Jadi hikmahnya azan itu hikmahnya salah satunya diantaranya yang pertama itu pemberitahuan, ngasih tahu bahwasanya waktu sholat sudah tiba, sudah masuk gitu. Yang kedua, watsani ad-da'watu ilal jamaah. Yang kedua yaitu ngajak orang supaya berjamaah. Kalau azannya di masjid, ya berjamaah di masjid. Andai kan umpama di masjid ataupun jauh dari masjid, dia di perusahaan kah, dia di pabrik kah, dia di ruangan sholatnya, ada di bank kan biasanya ada juga musolanya, ada ruangan sholatnya walaupun bukan musola atau apa. Tapi ada yang azan Allahu Akbar sampai selesai. Berarti itu ngajak berjamaah, hayu sholat bersama, sholat berjamaah. Itu hikmahnya, ngajak orang supaya berjamaah sholat. Kemudian al-i'lam bimawdi'il jamaah. Kemudian yang ketiga hikmahnya azan itu ngasih tahu, memberitahu bahwasanya tempat yang bisa untuk dilakukan berjamaah. Aneh kan kita di sini tempatnya jauh dengan masjid. Jauh dengan masjid. Kita anggota di sini, staff Radio Mesra banyak juga di sini yang kerja di sini, ada pas waktu sholat tiba daripada masjidnya jauh, andai kan masjid jauh, kita azan satu orang, Allahu Akbar. Ini salah satu hikmahnya itu ngasih tahu bahwasanya tempat ini bisa digunakan untuk berjamaah. Iya. Ataupun bagi para pemain bola mungkin kalau waktunya kan sedikit pas half time ataupun setengah main, pas waktu sholat bisa di situ azan di lapangan, Allahu Akbar azan. Ini bisa dilakukan sholat berjamaah. Ditahan dulu Ustaz, saya coba terima penelponnya masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Imran di Lapade ini Mbak Mir. Oh ya Pak Imran di Lapade. Silakan Pak Imran. Saya tadi dengar masalah azan. Iya. Jadi saya berpikir begini, ada suatu saat saya berjamaah di tempat lain. Iya. Dan itu azannya terlalu dibikin-bikin melangkulit kayak apa gitu, dibuat panjang-panjang kan, baru diberikan imbuhan-imbuhan yang macam-macam. Gimana itu Pak Ustaz? Iya. Boleh. Dan yang kedua, bagaimana kalau ada teman saya yang selalu imam, terus dia selalu as-salatu
atau janya rahimakumullah itu gimana caranya untuk menyampaikan dan menegur itu Ustaz? Iya. Banyak Ustaz dan mohon maaf kalau banyak pertanyaan. Iya. Ya. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dua warahmatullahi pertanyaan ya. Ya, Yang dari Pak pertama, Imran di Lapade. Pak dari Lapade ya. Bapak tersebut, Pak siapa namanya? Pak Imran. Pak Imran tersebut suatu ketika berada di masjid mendapati muazin. Muazinnya itu nggak tahu apa dilakukan atau bagaimana itu. Ya. Ada tambahan-tambahannya ya. Yang saya tangkap. Dilakukan begitu, Ustaz. Kalau dilakukan, maka dilakukan ini salah satu kesunnahan khulwul adzan minal lahni, yaitu tanpa memelodi yang melodinya itu merusak apa namanya hukum madnya, hukumnya apa? Contohnya, yaqtul adzan inna ahilal makna billahni kamadil hamzati Allahu akbar. Seperti lafaz Allahu akbar, hamzahnya dipanjangkan Allahu akbar, kan A-nya itu nggak panjang, tapi kalau dipanjangkan maka nggak boleh. Tapi kalau dipanjangkannya betul di tempat yang betul, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas betul, nggak ada merubah itu. Kalau kecuali hamzahnya yang dipanjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini banyak yang dipanjangkan, nggak boleh juga ini. Karena di aubaihi fa ilam yughayyir makna. Kalau banyak dipanjangkan ataupun hamzah yang dipanjangkan ini nggak boleh. Tapi kalau panjangnya bertepat disesuai tajwidnya sah-sah saja, boleh saja, tidak dilarang. Tapi yang dilarang itu dia dilakukan fokus kepada melodinya, tapi fokus kepada nada melodi lagunya, Iya. tapi tidak betul panjang pendeknya. Salah. Itu berangkali artinya beda, Ustaz ya. Iya. Kalau misalkan Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan harusnya Allahu Akbar di lamnya, di atas lapat jala yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau umpama Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak yang panjang ini rubah lagi. Berubah artinya kali, Ustaz ya. Yang penting kalau panjang pendeknya betul, yang tempat panjang mana, tempat pendek mana, walaupun dilakukan boleh, sah saja, tidak merubah. Tapi kalau dipanjangkannya tidak sesuai di tempatnya, maka rubah, maka jangan, ada larangan. Kemudian bagaimana, kedua pertanyaannya itu kalau tidak salah, bagaimana kalau ada tambahannya ya? Iya. Tambahannya, catat dalam arti ini Bapak Ibu, dalam catatan ini tambahannya kapan itu? Kalau tambahannya sebelum azan boleh. Contohnya gini, sebelum azan ataupun salawat dulu Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh nggak baca salawat? Bisa. Boleh. Iya. Jangankan sebelum azan nih, sebelum azan mau kentut pun boleh. Sebelum azan mau baca Facebook dulu, mau balas WhatsApp dulu, andaikan ini mic di sini, saya ada mic. Saya baca WhatsApp dulu lah. Baru setelah itu Allahu Akbar, ya boleh. Apalagi yang bagus, yang niatnya, coba orang tersebut sebelum azan, pernah kan kita mendengarkan sebelum azan ada yang baca sholawat dulu. Siapa tahu dia memang suka sholawat, siapa tahu dia memang ingin bermunajat kepada Allah dengan sholawatnya, biarkan. Yang penting bukan sholawatnya di WC. Sebelum azan boleh, tapi yang nggak boleh itu di sela-sela lafaz azan diselipi, yang nggak boleh. Contohnya nih, sebelum azan saya juga pernah sering kalau di kampung, karena di kampung itu kalau di Jawa itu rata-rata sebelum azan itu sholawat dulu atau apa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau udah masuk azan, Allahu Akbar, di sela-sela di antara lafaz azan diselipkan sholawat, itu yang nggak boleh. Kalau sebelum azan boleh. Dan setelah azannya juga ada tambahan apa, ya silakan. Yang penting sunnahnya juga diutarakan, yaitu sunnahnya setelah azan doa sebagaimana yang diajarkan Nabi, nanti ada kesunahan-kesunahan di depan kami utarakan juga. Nah itu. Kemudian yang kedua ya. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana kalau Bapak Imran ya mendapati ada temannya yang selalu jadi imam, dan ketika imam itu diucapkan as-sholatu jami'atullah terus, ketika di sholat imam itu bagaimana? Ya memang tidak mengapa, tapi memang tidak sunnahnya tidak seperti itu. Nah terus kalau mau supaya tahu hukum juga, kan itu tempatnya as-sholatu jami'atullah itu untuk sholat-sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Maka kalau Bapak sekiranya ngasih tahu imam tersebut tidak tersinggung, silakan dikasih tahu dengan cara perlahan. Tapi kalau takut tersinggung, maka bisa dengan cara suruh memperdengarkan kajian ini, atau suruh memperdengarkan, kalau mungkin belum suka
belum suka belum suka kajian kami, pengajian seperti ini, bisa dengarkan kajian Buya ya Ustadz An Hidayat, Ustadz Abdul Somad, yang menjelaskan tentang hukum-hukum. Itu pun nanti disinggung itu masalah itu, bisa atau ada juga pasti disinggung, karena sama itu semua kitab hadis fikih apa semua sama itu, cuma beda orangnya saja. Sama Ustadz Somad lebih lebih awet Ustadz Somad, Ustadz Hidayat. Tapi silahkan. sebenarnya tidak apa-apa juga Ustadz kalau Ya. misalkan dibaca itu tadi Tidak asal- mengapa, iya. cuma kan sebetulnya sunnahnya itu di Sunnahnya sholat di sholat sunnah Jumat yang berjamaah. disunahkan berjamaah. Oh, iya. Adapun sholat 5 waktu itu sunnahnya itu mengatur Azan shaf. dan iqamat. Iya, Setelah azan dan iqamat, si imam itu Mengatur mengatur shaf. shaf, iya. Shaf itu berjamaah. Alangkah bagusnya kalau sesuai hukum. Nanti kan kalau sholat jamaratumullah diletakkan di sholat 5 waktu memang tidak mengapa. Tapi nanti generasi kita ke bawahnya dikiranya itu sunnahnya, Iya, padahal sunnahnya, bukan. padahal sunnahnya. bukan, iya. Saya juga pernah lakukan, karena memang di sini itu biasa seperti itu. Kalau nggak dilakukan takutnya kesinggung masyarakat. Ya udah saya ikut dulu. Tapi perlahan-lahan kami enggak utarakan, cuma atur sop saja. Kemudian pas di pengajian ya kami utarakan dalilnya seperti ini. Oh ya, masih ada yang menerima karena Iya. oh memang seperti itu toh. Mungkin karena di sini karena memang sudah terbiasa. Iya, karena kebiasaan barangkali Ustaz, Karena makanya dia kebiasaan. kebiasaan. Makanya kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, artinya saja menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan dari semenjak lahir sampai ke liang lahat. Jadi kapanpun dimanapun tetap menuntut ilmu Bapak Ibu. Ilmu itu tidak ada batasannya. Kami pun walaupun kecil, anak kecil Bapak Ibu mungkin kelihatannya anak kecil, kami menyampaikan bukan dari saya, dari hadis, dari kitab, dari fikih, tafsir apa semua ada, bukan dari saya. Ini titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami harus menyampaikan seperti itu. Iya. Ada kemarin titipan pertanyaan Ustaz, baru saya ingat, kan setiap kita mendengarkan azan, kita wajib untuk menjawabnya Ustaz ya, wajib untuk Ya. menjawabnya. Nah di kalimat hayyalah sholah hayyalah falah, Ya. jawabannya apa ini Ustaz? Ya, Apakah di kita kalimat hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah, Iya. maka itu jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ataupun la haula wala quwata illa billah. la haula Ini, wala quwata illa billah, ya. nanti juga di pas di ini di depan nanti itu disinggung juga. Di depan itu pas jawaban azan babnya. Ini kan belum masuk ke situ tapi disinggung sedikit tidak apa-apa. Itu bahwasanya azan itu ketika pas muazin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Iya. Ini ada titipan pertanyaan lagi Ustaz, Iya. masuk di WhatsApp-nya saya. Pak Ustadz, bagaimana kiranya kita terlambat sholat di masjid, masuk sholat di masjid, apakah, tapi ada di belakang yang ikut juga, apakah kita diwajibkan untuk azan atau qomat saja? Saya Mama terima sudah dulu ter- telepon yang masuk Ustadz ya. Siap. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Bapaknya Firman, silahkan. Oh ya, sedikit saya ingin bertanya mengenai apa yang disampaikan tadi untuk siapa Ustaz. Dia mengatakan 14 Jumadil Akhir. Apakah yang Jumadil Akhir sekarang atau sudah masuk 14 Rajab? Ya, itu yang pertama-tama Pak. Ya, Dan kemudian yang kedua, mengenai saya pernah melihat ada masjid ketika imannya kuno, ada sebagian juga tidak angkat Tidak tangannya, cuma luruskan ke bawah. Iya. Apakah juga ini bisa dikatakan sah atau tidak mengikuti imam? iya. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama saya jawab dulu Ustadz ya. Soalnya tadi saya yang sampaikan Iya. bahwa ini kita sudah di penanggalan 14 Jumadil Akhir. Yang mana memang di kalendernya yang saya lihat ini memang sekarang ini masih Jumadil Akhir. Tanggal 14 Jumadil Akhir sekarang. Saya terima dulu penelpon yang masuk Ustadz. Halo. Halo. Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi silahkan. Ya. Ini apa namanya, di setiap masjid itu ada saya lihat masjid itu ada tertulis di situ jadwal sholat sepanjang masa. Jadwal sholat Iya. sepanjang masa ya. Iya. Iya, ada tertulis di situ dan juga jam-jamnya di situ tertulis
jam sekian masuk, maghrib jam sekian masuk, Iya. isya segala macam. Tapi kadang-kadang juga jam yang tertulis di situ berbeda dengan jam digital yang ada di radio apa namanya itu, Di tempat yang lain tulis sendiri begitu. kalau mengaji atau salawat. Iya. Kita jadi pertanyaannya apakah teknik yang kurang lihat atau bagaimana? Karena terkadang juga waktu adanya itu berbeda dengan ada yang digantung di dinding Di itu. jam digital Jadi itu. kita berpatokan di mana ya? Iya, iya, iya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ya. Ya, dijawab dulu yang pertama pertanyaan Pak Firman ini. Iya, yang itu ya, Jumadil itu kalender Tadi kan sudah biasanya saya, ya, ada garis miringnya itu kalau nggak salah nih. Iya. Jumadil akhir dan Rajab ya. Rajab, iya. Nah, sebetulnya sekarang ini sudah bulan Rajab. Sudah bulan Rajab. Ini masih Jumadil akhir, Ustadz. Bulan akhir Iya, Sekarang- tanggal 14. tanggal 14 sebentar. 8 Februari itu 8 Februari itu bulan apa 8, namanya? 8 27 Rajab Februari ya? berarti masuk ke Rajab 18 kalau nggak salah ini, Ustadz. 8 Februari ya. Berarti kita di ini 27 Rajab. Iya. Sekarang udah masuk Rajab. Masih Jumadil akhir ini, Ustadz. Atau Yang saya lihat di kalender ini, Oh, Ustadz. berarti kalender Iya. apa itu ini? Mungkin kalendernya Saya kurang tahu ini. iya, mungkin Yang kalendernya pasti kita cuma salah lihat di tulis. kalender. Iya. Iya, karena usia Bapak Ibu sekarang tanggal apa namanya bulannya sudah bulan Rajab. Nah, itu tanggal 1 Rajabnya itu kalau nggak salah pas kapan itu kemarin tanggal 13 kalau nggak salah. Tanggal 13 Januari tanggal 1 Rajab. 13 Sabtu. Nah, kemudian sekarang 14 Rajab. Nanti tanggal 27 Rajab itu Februari, bulan Februari. Februari itu tanggal 27 Rajab itu bertepatan dengan tanggal 8 hari Kamis. Di situ Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Adapun mungkin tadi di kalender itu mungkin kalendernya yang ini apa pas di bulan tersebut salah cetak atau biasanya kadang garis miring Jumadil akhir sama Jumadil Rajab. akhir Rajab ya. Biasanya. Jadi sekarang bulan Rajab gitu. Seperti itu. Kemudian Bapak Firman tadi apa lagi? Yang kedua masalah kunut, Ustadz. Kunut ya, Iya. umpama pas mendapati masjid ternyata ketika pas imamnya kunut kata Bapak Firman ada yang ataupun ada sebagian ataupun ada satu orang Iya. terserah ada yang tidak angkat tangan menundukkan kepala saja. Cuma Maka menundukkan bagaimana? kepala Maka saja. salah satu syarat berjamaah Bapak Ibu perlu ketahui bagi yang tidak kunut maka kan kita seorang yang mau berjamaah itu harus ikut imamnya. Kita ikut supir nih, kita mau ke Makassar harus ikut supirnya. Jangan saya misalkan diri aja pakai motor ya udah terhukumi sendiri. Gerakannya ikut juga. Kalau mau ikut berjamaah berarti gerakannya ikut juga. Apa salahnya? Saya juga saya kunut nih. Tapi ketika masjid tersebut tidak kunut, saya tidak kunut. Kalau sudah terlanjur sudah sujud juga, lanjut sujud enggak usah kunut. Bagi yang tidak kunut, alangkah bagusnya itu. Ikut saja kunut ketika imamnya kunut. Tapi bagaimanakah kalau kasusnya umpama imamnya kunut dia tidak kunut menundukkan saja? Iya. Ditakutkan Bapak Ibu karena salah satu syarat berjamaah itu tidak ada fase jeda yang lama dia berdiam saja. Berdiam Karena saja, kalau iya. itu udah berdiam saja terhukumi batal. Tidak ikut imam, tidak ikut siapa-siapa, cuma diam saja. Dia Makanya menunggu ya. Caranya kalau memang betul antipati sama sekali tidak mau angkat tangan, tidak mau kunut. Tidak Udah mau Bapak kunut. Ibu bagi yang antipati, yang keras antipati tidak mau sekali sama sekali tidak mau kunut, caranya udah tidak usah angkat tangan tapi zikir. Silahkan. Rabbana walakal hamdu samawati wal ardi wa masyaitan min simbadu. Bisa dibaca itu berulang kali ataupun zikir yang lain. Silahkan. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang penting tidak vakum, Yang penting Ustaz. tidak diam. Diam. Vakum. Karena kalau diam tanpa ada jeda, tidak ikut gerakan imam, batal sholatnya. Tidak ada gerakan, tidak ikut imam, tidak apa, maka bagi yang antipati angkat tangan untuk kunut, zikir aja silahkan. Zikir perlahan, terserah apapun itu zikirnya, yang penting bahasa Arab, maka boleh. Subhanallah ka, alhamdulillah ka, Allahu akbar ka, la ilaha, terserah. Terus sampai kunutnya selesai baru ruku. Tapi kalaupun dia enggak kunut, andaikan ikut kunut bagus juga. Kan kita berjamaah harus ikut imam, udah. Ikut aja angkat tangan, amin. Angkat tangan, amin, amin. Udah, enggak batal kok. Mengaminkan aja, Ustaz. Mengaminkan doa. Kalau misalkan dah Mengaminkan. hafal doanya. Oh, iya. Aminkan gitu.
Selanjutnya ada lagi? pertanyaannya Pak ini tadi Pak Ustadz. Pak Aldi Bro, masalah jam digital Iya. yang kadang tidak sesuai dengan ini. Ya. Bagaimana itu Ustadz? Masalah jam digital, Bapak Ibu, kan biasanya ada sholat sepanjang masa ya. Tadi disampaikan bahwasanya di masjid, beberapa masjid ada. Memang kami pun di kampung ada. Kami dulu juga masih ada. Ada jadwal sholat sepanjang masa. Itu kan jadwal sholat sepanjang masa itu juga sudah dikonferensikan oleh para alim ulama dulu. Karena dulu belum ada jam digital, maka dituliskan. Nah, biasanya nih kadarnya segini-segini, bulan ini biasanya segini pergeserannya. Jadi dikadarkan pasnya. Nah, kemudian umpama kalau sekarang ada jam digital, ya udah jam digital juga kan sudah dikonferensikan secara otomatis sesuai daerah-daerahnya. Itu kan mereka mengkonferensikan juga tidak sembarang bagian elektronik yang langsung menentukan, tapi mereka konsultasi dulu kepada jadwal sholat sepanjang masa ataupun kepada para alim ulama yang biasa yang menghitung waktu-waktu sholat. Pasti baru setelah itu didesain. Oh, jaraknya seperti ini, pasti seperti ini. Kalau saya udah otomatis seperti itu. Ada juga yang harus di-upgrade, diperbarui, ya udah diperbarui seperti itu. Tapi kalau misalkan ketemu kasus ini jam digitalnya misalkan nggak sesuai dengan ini, yang mana kita ikuti Ustadz? Jam digitalnya nggak sesuai dengan? Iya, ini udah azan di masjid sebelah, sementara ini jam digital kita ini kayaknya belum masuk gitu, padahal udah azan. Iya. Maka dilihat kalau yang di situ azan di masjid itu memang tepat terus, ikuti yang itu. Siapa tahu kita belum di-upgrade. Oh, begitu. Dan lihat juga waktu-waktu sholat. Oh, ini kemarin jam berapa ini biasanya? Kan sebetulnya waktu sholat itu melihat peredaran matahari, bulan. Udah lihat. Tapi kalau nggak bisa, udah dilihat kemarinnya jam berapa. Oh, kurang semenit atau kurang 2 menit, tambah 2 menit, ya udah. Sekarang kurang lebih 2 menit atau 1 menit. Seperti itu. Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Hajrana ini. Iya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz jika sementara azan kita juga asik cerita atau masih asik main HP? Ya, jadi dalam kesunahan itu Bapak Ibu, ketika azan kita disunahkan untuk mendengarkan aktivitas apapun, dikecilkan dan mendengarkan azan, kemudian jawab setelah selesai azan, maka berdoa. Salah satu doa yang diijabah adalah doa setelah azan itu. Kemudian walaupun di WC nih, jawab di WC, tapi kalau di WC jawabnya itu dengan di hati. Jawabnya di dalam hati. Ya. Saya kira jawaban Pak Ustadz cukup jelas untuk Bu Hajrana Umar ya. Dan Pak Ustadz, kita sudah pukul 11 lewat ini. Ya. Untuk pembahasan kita ini belum clear Ustadz ya. Ya. Ini nanti singgung lagi syarat-syarat azan, hikmah-hikmah azan dan seterusnya. Ya. Terima kasih untuk semua insan mesra yang sudah mendengarkan acara ini, mendengarkan dialog hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita banyak-banyak belajar di pembahasan kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz untuk ilmunya ya, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Jumat berikut kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk hadir bersama-sama mengikuti acara ini. Dan saya undur diri di ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.